Tok tok. Ngobrol art yuk. Hai art people, bertemu lagi dengan kita di Art Talk. Bersama Kak Talita. Halo Kak Talita. Halo semua. Kak, bisa di-share nggak sih tips, trik gitu? Ada nggak sih yang cara menempatkan aksen-aksen nature di eksterior atau interior, tapi yang tetap kelihatan natural gitu? Sebenarnya simpel ya. Jadi aksen natural itu tidak bisa dipaksakan. Saya menganut patah yang bilang not much, not less. Jadi nggak kurang juga nggak lebih. Jadi sebisa mungkin tidak berlebihan, tapi juga jangan sampai nggak ada sama sekali. Sebenarnya paling simpel itu adalah kita apabila ada sebuah ruangan ya, katakan kamar, dia memiliki jendela bukaan ke arah taman yang luas dan bisa melihat ke arah taman. Ruangan tersebut sebenarnya tidak perlu adanya tambahan tanaman di dalam ruangan karena penghuni yang ada di ruangan itu sudah bisa refreshing istilahnya untuk melihat keluar jendela. Sama halnya dengan ruang tamu, apabila dia memiliki akses ke taman, bolehlah ada tanaman 1-2 tapi tidak perlu yang sampai ke overcrowded ya. Beda halnya dengan ruangan yang mungkin tertutup atau terbatasi dengan tidak ada taman atau view-nya itu ke konkret atau gedung sebelah kan sering tuh tembok tetangga dan sebagainya. Nah itu baru kita ada tambahin aksen taman di dalam ruangan seperti pot-pot di pojok ruangan dan sebagainya. Intinya itu adalah tidak terlihat terlalu diatur, lebih ke natural apa adanya. Karena tanaman itu kan kebutuhan ya, bukan cuman dekorasi yang seperti patung yang cukup untuk dilihat, tapi juga sebagai refresh ruangan. Jadi ya seadanya atau dibuat seakan-akan itu emang natural. Jadi Kak, sepanjang perjalanan karir Kak Talita nih ya sebagai desainer Kak, ada nggak sih klien yang pengennya konsepnya natural, tapi over gitu loh Kak, berlebihan gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Terus kalau misalnya ada yang kayak gitu, respon Kak Talita gimana nih? Boleh, biasanya kita kan selalu mengakomodir keinginan klien ya, dan klien kan bervariasi. Nah itu kita di situ sebagai desainer tuh mencari solusi sehingga menengahi antara apa yang fungsional sama apa keinginan klien, sehingga jangan sampai overcrowded kebanyakan tanaman, itu kita jelaskan ke klien dan juga bisa kita beri solusi. Seperti sebenarnya natural itu tidak harus tanaman hijau-hijau semua. Terkadang dengan menambah aksen kayu, furniture yang terbuat dari kayu natural yang tidak dipolis atau mungkin hanya di finish yang natural pokoknya, itu bisa menambah sudah nuansa natural tanpa harus ada tanaman hijau yang berlebihan. Seperti itu. Oh, baik. Waktunya untuk mitos atau fakta. Kak Talita, mitos atau fakta? Terkadang seorang desainer mengalami kewalahan di mana menghadapi seorang klien yang permintaannya itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan maupun budget. Ya, sayangnya itu fakta ya dan sering terjadi. Fakta. Oke, bisa mungkin dijelaskan lebih lanjut? Mungkin pengalaman pribadi Kak Talita? Ya memang pasti ya, semua klien tuh punya mimpi atau keinginan tuh huniannya jadi sesuai yang dia inginkan. Meskipun kadang referensinya itu tidak segaris lurus dengan yang ada situasinya. Nah, di situ kita ya sebagai desainer, sebagai penengah lah ya, dari mimpi yang tergila kita sederhanakan tapi tetap juga tidak mengurangi inti-inti keinginan dari klien tersebut. Terutama apalagi klien yang ketika sudah setuju dengan satu desain kemudian di tengah jalan, wah saya nemu ini bagus nih, terus pindah lagi, itu sering terjadi. Di situ memang sebagai seorang desainer, saya dan teman-teman semua harus meyakinkan klien untuk tetap stick to the plan gitu, untuk mengurangi tambahan-tambahan ide yang terlalu luas dan sebagainya gitu. Jadi harus sesuai dengan realita yang ada ya, Kak ya? Harus disesuaikan itu tadi, karena memang ya bolehlah bermimpi, siapa sih nggak boleh ya kan Pak? Exactly. Tapi tetap harus ya kita usahakan ya. Oke, saya sekarang giliran yang bertanya ya. Jadi begini, menurut Kak Talita sebagai seorang desainer, apakah garden atau landscape itu sesuatu elemen yang penting
di dalam suatu hunian dan mengapa menurut pendapat saya Anda? secara personal ya Pak ya ini, karena Iya. setiap desain punya taste beda-beda. Yes, dan yes. Kalian juga punya. Subjektif Ya, tentunya. betul, Yes. keinginan yang berbeda-beda. Saya personal amat sangat suka unsur natural ya. Dan saya tuh seperti roti yang nggak ada butternya, kalau nggak ada tanaman, Oh. nggak nempel gitu ininya. Ini nice ya Pak ya. Analogi yang sangat keren. Perumpamaannya ya. Analogi yang sangat keren nih. Jadi Iya. karena menurut saya itu adalah jiwa, penambah jiwa dari interior itu sendiri. Ketika Yes. ruangan terlalu didesain polis atau yang seperti saya bilang tadi garisnya terlalu lurus, putih semua, terlalu clean sehingga terkesan kaku, nggak ada jiwa di situ. Sehingga di situ menurut saya pentingnya adanya garden, landscape dan sebagainya itu untuk menetralisir itu, sehingga itu tadi sangat melengkapi satu sama lain. Gitu. Baik, Ini baik, sangat baik. esensial sih buat saya. Baik, sangat bisa dimengerti. Nah, ini saya ada tanggapan nih ya. Jadi untuk menghadirkan sesuatu yang nature, ya kan, yang natural, itu tentunya kan harus disesuaikan dengan style desain yang ditentuin nih untuk suatu hunian. Nah, pernah nggak kakak ini mengalami permintaan daripada klien yang contohnya style desainnya sang klien meminta style klasik, tapi dia juga ingin banyak tanamannya atau banyak yang hijau-hijaunya itu nature-nya. Nah, dalam menghadapi seperti itu biasanya respon daripada Kak Thalita sebagai seorang desainer bagaimana tuh untuk menghadapi permintaan yang bertolak belakang dengan style desain yang dipilih atau yang ditentuin? Yang pertama pasti kita harus beli penjelasan ya, kenapa sih itu mungkin kurang cocok. Kita beri contoh pastinya seperti apa gambarannya biar setidaknya klien tuh punya bayangan, oh ternyata nggak cocok ya kayak gitu. Karena seringkali klien tuh ingin itu karena dia referensinya mungkin berbeda-beda, sehingga kita harus memberi referensi yang tepat untuk huniannya dengan yang keinginannya dan apa yang sih yang cocok dan yang tidak. Tapi apabila klien tetap memaksa ya pasti kita harus mengakomodir itu dengan mungkin seperti ini. Misal jika ini klasik, kita menggunakan tanaman yang memang menunjang klasik itu. Seperti contoh kita memilih jenis tanaman yang memang majestic seperti mawar atau yang menambah kesan atau melengkapi style desain itu. Nggak mungkin kita memilih yang simple atau vertical garden untuk apa di area yang klasik kan, sehingga kita menerapkannya harus sesuai juga dengan stylenya, tapi tetap tanaman. I see. Tapi tetap harus mengikuti kemauan daripada sang klien ya. Memang harus bisa memenuhi, tapi itu tadi dengan kalau bisa dikompromi. Kompromi ya, jadi ketemu di tengah nih. Ya betul. Oh Karena iya. desain tujuannya untuk Mantap. di tengah itu tadi. Yes. Setuju. Nah, seru sekali nih sharing kita kali ini sama Kak Thalita. Terima kasih Kak Thalita atas waktunya ya. Sampai jumpa Art People di Art Talk selanjutnya. Bye. Bye.